Salam Bapak Ibu, suatu sukacita untuk menyambut Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk membagikan link ibadah ini kepada saudara, teman, atau kerabat Anda. Dan jangan lupa di like dan di subscribe. Mari kita membangun keintiman relasi kita dengan Tuhan dan menikmati hadiratnya. Pertama, menikmati embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan doa malam diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang diadakan secara online melalui Zoom Meeting. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa dan Rabu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bisa dilaksanakan secara online atau secara onsite, namun tetap mengikuti protokol kesehatan. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru, atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi digital yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta mensubscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Dan jangan lupa di-share kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam. Salam. Sebab Yesus bangkit, amin. Haleluya. Yang memberikan pemulihan bagi setiap kita, haleluya.
bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang, di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Sebab Dia Allah yang telah hidup, Dia yang telah bangkit bagi antara orang mati. Haleluya, haleluya. Yesus telah bangkit bagi kita, memberikan kemenangan. Haleluya. Yesus namanya penyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia Yesus namanya penyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Oh ya. Pada hari Yesus, sebab Dia hidup, tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia hidup pada hari esok, sebab Dia hidup, tak gentar, aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus yang telah memberikan kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu mati di kayu salib, dan Engkau bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Engkau menang Tuhan. Dan kemenangan-Mu itu juga menjadi kemenangan kami. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada Engkau, Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Ya Tuhan yang bayar dosaku, ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan
Ya Tuhan yang kalahkan maut, ya Tuhan menangkan semuanya. Ajidah tiada yang menang bersamamu.
sebab Engkau adalah pemenang. Dan kemenangan itu telah Engkau berikan bagi setiap kami, ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena pengorbanan-Mu. Engkau rela mati dan Engkau bangkit memberikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat merayakan Paskah. Paskah adalah perayaan kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari yang ketiga setelah penyaliban. Mengingat kebangkitan Yesus adalah cara kita memperbaharui harapan sehari-hari. Menurut Perjanjian Baru, Paskah merupakan 3 hari setelah kematian Yesus di atas kayu salib. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Paskah adalah tanggal yang sangat penting bagi umat Tuhan yang merupakan dasar dari iman kekristenan. Ketika gembala dibunuh, mati, semua domba tercerai-berai, bagaikan anak ayam kehilangan induk. Demikian yang terjadi kepada murid-murid Yesus di saat Sang Guru, yaitu Yesus Kristus, ditangkap, disesah, disalibkan, mati dan dikuburkan. Murid-murid tercerai-berai satu dengan yang lain. Ada yang mulai kembali ke profesi awalnya menjadi nelayan. Ada yang kehilangan gairah dan takut. Sepertinya masa gelap terjadi bagi mereka. Selama berhari-hari mereka kehilangan arah dan pengharapan. Guru, sang idola, dan teladan yang sekaligus penjamin masa depan telah tiada. Mereka seperti kehilangan masa depan dan hidup tanpa arah. Segala yang mereka dengar dan diajarkan oleh sang guru, yaitu Yesus Kristus, kepada mereka terlupakan dan tidak lagi teringat, seperti ditelan bumi oleh karena sang guru telah mati. Harapan untuk merdeka dari perbudakan seakan sirna tanpa bekas. Mereka mengalami degradasi mental, demotivasi, dan gairah hidup. Di tengah kekalutan yang sedang mereka alami, secerca harapan tiba setelah 3 hari Yesus dikuburkan. Para murid-murid perempuan di pagi-pagi buta datang ke kubur Yesus dengan tujuan meminyaki dan merempah-rempahi Yesus. Memang mereka belum mengerti bahwa Yesus akan bangkit, namun memiliki motivasi yang besar untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan mereka. Walaupun mereka tahu bahwa ada satu batu besar yang menutupi kubur, dan juga para penjaga yang menjaga kubur Yesus tersebut. Namun hal itu tidak menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu bagi Yesus. Setelah mereka tiba di mana Yesus dikubur, mereka menjadi kaget karena batu penutup kubur telah terguling dan tidak ada para penjaga di sana. Lebih terkejutnya mereka ketika mereka masuk ke dalam kubur. Kuburan Yesus telah kosong. Walaupun dalam keadaan kaget dan takut di saat itu,
namun seorang malaikat menyapa mereka agar mereka tidak takut, karena Yesus yang mereka cari sudah tidak ada di situ. Yesus telah bangkit, bagaimana yang dikisahkan di dalam Lukas 23 ayat 54 sampai dengan pasal 24 ayat 1 sampai dengan ke-10. Saya bacakan kepada kita hal itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Lukas 23 ayat 54 sampai dengan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 10. Saya bacakan kepada kita. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan di tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Ibu bapak, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, masa yang tadinya begitu gelap, rasa takut menerpa gairah hidup untuk menatap hari esok menjadi redup, arah hidup yang tidak menentu. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena pribadi, teladan, dan sang guru yang disalibkan dan mati, dikuburkan, telah bangkit dari antara orang mati dan hidup. Murid-murid seakan tidak percaya hal itu terjadi. Namun mereka diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus sebelum Dia ditangkap, dianiaya, digantung dan dipaku di atas kayu salib dan mati di kayu salib, Yesus telah memberitahukan terlebih dahulu kepada murid-murid bahwa Dia harus mengalami itu untuk menggenapi seluruh rencana Bapa di sorga atasnya, untuk menanggung seluruh dosa manusia, dan dosa itu dibawa ke perut bumi untuk dikuburkan agar dosa tidak lagi berkuasa atas manusia. Dosa tidak lagi berkuasa dan hukum dosa adalah maut ditaklukkan olehnya. Bukti bahwa Dia adalah anak Allah yang maha kuasa. Sekarang mulai menemukan suatu titik terang yang membawa mereka kepada masa depan yang penuh pengharapan. Seperti buku kumpulan surat yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini yang dibukukan oleh C.H. Abindanon dengan judul Habis gelap, terbitlah terang. Belajar dari peristiwa yang dikisahkan dalam peristiwa setelah Yesus disalib, mati, dikubur, dan pada hari ketiga Yesus bangkit, bahwa ada masa gelap, ada masa sulit, ada masa yang tidak mudah dihadapi. Sekalipun kita sudah percaya dan mengikuti Kristus,
Namun semuanya itu akan berakhir dan ada masa depan yang penuh pengharapan yang telah Allah sediakan bagi kita. Bila suatu kali masa yang begitu suram itu datang atau sedang kita hadapi, sepertinya sedang berada di dalam dunia orang mati, keadaan yang begitu gelap, namun di tengah situasi seperti itu, bahwa hal yang penting dan kita miliki adalah pertama, miliki hati yang selalu menyembah kepada Tuhan, selalu menyediakan dan mempersiapkan korban persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang terbaik, yaitu hati yang selalu menyembah dan mengasihi Tuhan Yesus seberat apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Perempuan-perempuan ini adalah sedang mengalami kegoncangan yang hebat di mana sang guru yang mereka kasihi di hadapan mereka. Mereka melihat dan menyaksikan penyiksaan yang begitu hebat sampai mati di kayu salib dan turut menyaksikan penguburan Yesus Kristus. Namun korban persembahan yang terbaik, yaitu minyak untuk meminyaki Yesus dan rempah-rempah untuk merempah Yesus, tetap mereka menyediakan dan mempersiapkannya. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 23 ayat 56, dikatakan di sana ayat 56, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dilanjutkan di dalam Lukas 24 ayat yang ke-1 dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di masa waktu masih sangat pagi, artinya masih dalam bayang-bayang gelap, para perempuan itu bangun dan melangkah untuk membawa minyak dan rempah-rempah yang disediakan dan dipersiapkan untuk Yesus. Tentu sampai kepada Yesus adalah banyak penghalang dan tantangan yang harus mereka hadapi, di mana ada batu besar penutup pintu kubur Yesus yang harus mereka singkirkan. Sebagai perempuan, tentu untuk menyingkirkan batu besar bukan hal yang mudah. Belum lagi para prajurit yang menjaga kubur yang harus mereka hadapi untuk dapat memperoleh izin masuk ke area kubur. Bisa-bisa mereka tidak diizinkan masuk ataupun harus menerima perlakuan kasar. Namun hal itu tidak mengurungkan niat mereka untuk datang meminyaki dan merempahi Yesus. Mereka tetap bangun pagi-pagi dan melangkah pergi berjumpa dengan Yesus untuk meminyaki dan merempah-rempahinya. Di tengah segala ketidakpastian, penghalang dan tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap berjuang untuk datang membawa korban persembahan itu, minyak dan rempah-rempah, suatu korban yang terbaik bagi Yesus. Tekad dan sikap hati yang sungguh mengasihi Tuhan, yang menyembah Tuhan dengan membawa korban persembahan yang terbaik itu. Batu penghalang, pintu telah disingkirkan terlebih dahulu. Bahkan para penjaga kubur itu pun juga disingkirkan oleh Tuhan sendiri dengan didatangkannya gempa bersama malaikat Tuhan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas 24 ayat yang kedua, dikatakan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Lebih ditegaskan dan diceritakan, dikisahkan di dalam Matius 28 ayat 1 sampai dengan 4. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ibu bapak saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, demikian juga bila kita sedang di masa gelap, seperti mungkin sedang berada di dunia orang mati,
seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Masa yang begitu sulit, sebagaimana hari-hari ini, wabah virus COVID-19 yang belum ada suatu kepastian sampai kapan akan berakhir. Pertumbuhan ekonomi yang belum baik dan segala macam kesulitan yang kita hadapi. Dalam keadaan itu, kiranya terus memiliki hati yang selalu menyembah Tuhan, memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan, tetap menyediakan dan menyiapkan korban persembahan walau itu masih dalam bayang-bayang gelap. Menyediakan dan menyiapkan diri di pagi-pagi hari untuk membawa korban syukur dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bangkit dan melangkah untuk pergi membawa korban persembahan itu. Walau ada penghalang, jangan kendor, terus maju untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan ingat, Tuhan telah mendahului kita dan mengirim malaikatnya untuk menyingkirkan segala penghalang bagi kita, agar kita dapat berjumpa dengan Dia. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, hidup dalam komunitas yang memiliki relasi semakin dekat dengan Tuhan. Lukas 23 ayat 56 tadi dikatakan, dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Ayat 1 pasal 24 dikatakan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Lebih lanjut yang dikatakan di dalam Matius 28 ayat 1 tadi, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pagi hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka artinya lebih dari satu perempuan. Ini adalah suatu kumpulan perempuan, komunitas, kelompok, grup yang memiliki relasi satu dengan yang lain. Mereka memiliki spirit yang sama, mereka memiliki tujuan yang sama, dan mereka saling membangun, saling kerjasama untuk melakukan sesuatu demi tujuan yang mulia, yaitu menyediakan dan menyiapkan minyak dan rempah-rempah untuk meminyaki dan merempah-rempah Yesus. Ini kelompok perempuan yang luar biasa. Mereka berkumpul bukan untuk membicarakan Yudas yang mengkhianati Yesus, bukan untuk membicarakan Petrus yang menyangkal Yesus, bukan membicarakan para imam yang menyerahkan Yesus untuk diadili dan disesah, bukan juga untuk membicarakan dan mempertanyakan mengapa Pontius Pilatus sebagai hakim menyerahkan Yesus untuk disalib, bukan juga untuk membicarakan para prajurit yang menyiksa, menyesah, dan yang memaku tangan kaki Yesus disalib. Bukan juga untuk membicarakan mengapa para prajurit yang menjaga Yesus ketika disalib memberikan dia air minum asam dan menombak perutnya di atas kayu salib. Tetapi mereka bersepakat untuk menyediakan dan menyiapkan minyak dan rempah-rempah dibawa ke kubur untuk meminyaki Yesus dan merempah-rempahinya. Mereka bersehati dan saling kerjasama dan masing-masing mengerjakan bagiannya untuk dipersembahkan kepada Yesus. Mereka saling support satu dengan yang lain. Mereka saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Mungkin saja kalau di zaman sekarang, zaman teknologi dan medsos ini, seperti saat-saat ini, mereka membuat grup WA agar memudahkan mereka berkomunikasi satu dengan yang lain. Saling mengingatkan, saling ngeping untuk membangunkan doa pagi dalam acara embun sorgawi, doa malam, ibadah minggu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saling mengingatkan dan mengambil bagian untuk membawa persembahan syukur untuk kebutuhan pelayanan dan ibadah, untuk perawatan dan pemeliharaan tempat ibadah, untuk kebutuhan kelengkapan dan sarana peribadatan dan pelayanan. Mereka memiliki spirit yang sama untuk membawa korban yang terbaik, yaitu minyak dan rempah-rempah kepada Tuhan, untuk mereka persembahkan.
Para perempuan ini pagi-pagi bersama-sama dan mereka saling menguatkan di tengah jalan untuk menghadapi situasi yang sedang dan akan mereka hadapi. Para perempuan itu bangkit dan melangkah bersama datang kepada Yesus untuk melayaninya, bukan sekedar melihat kuburan. Demikian juga kita di masa-masa yang sulit seperti ini. Pentingnya kita memiliki komunitas seiman, satu roh, memiliki tujuan hidup dari Tuhan dan fokus hanya kepada Yesus dan memiliki dan terus membangun relasi satu dengan yang lain agar supaya saling mengingatkan untuk mendorong, membangun, membangkitkan gairah untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur yang terbaik dan seluruh hidup kita untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Ingat selalu, habis gelap terbitlah terang. Kegelapan akan berakhir dan fajar pagi akan segera menyingsing. Kegelapan itu ada masanya, ada masa kadaluarsanya, ada masa tidak berlakunya. Setiap kesulitan, persoalan, masalah ada masanya dan semuanya itu akan dapat diselesaikan dan akan berakhir. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kita tidak akan lagi menghadapi masalah ketika kita percaya dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus tidak pernah menjanjikan bila kita menyerahkan hidup kita kepadanya dan mengikut Dia setiap hari, maka kita tidak lagi menghadapi persoalan dan tantangan. Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa kita akan tidak lagi menghadapi persoalan. Yesus menjanjikan bahwa Ia selalu menyertai kita dan tidak sekali-kali membiarkan kita. Roh-Nya diberikan kepada kita untuk menolong, memberi kekuatan, meneguhkan dan memimpin kita untuk melewati setiap bukit dan lembah, dan Ia memberikan jaminan untuk kita dapat memperoleh segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tetap setia dan pegang janji-janji Tuhan. Sebab Tuhan adalah pribadi yang setia kepada janjinya dan sanggup melaksanakan setiap janjinya. Sebagaimana yang dicatat dalam Lukas 24 ayat 5 sampai dengan 8. Dikatakan di sana, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, setiap kata, setiap kalimat yang terucap dari mulut Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Segalanya penuh dengan makna dan manfaat. Semuanya sudah, sedang dan akan terjadi. Semuanya sudah, sedang dan akan pasti digenapi. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum Ia ditangkap untuk disesah, diadili, disalib, mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga Ia bangkit, dan di Galilea Ia menunggu murid-muridnya untuk berjumpa dengannya setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu adalah bukti bahwa apapun yang dijanjikannya, apapun yang dikatakannya pasti tergenapi. Tidak ada satupun diabaikan dan dilupakannya, karena Dia sanggup dan setia kepada janji-janjinya. Oleh Nabi Yesaya menuliskan dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-11. "Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, fajar pagi yang menyingsing di pagi hari tidak pernah terlambat, sekalipun
awan gelap menutupinya. Ia tetap ada dan tetap muncul tepat pada waktunya. Demikian setiap janji Tuhan yang telah keluar dari mulutnya dan dituliskan di kitab sucinya. Itu sebabnya dengar, perhatikan, ingat dan selalu pegang janji-janjinya, karena Yesus Kristus adalah pribadi yang setia dan sanggup melaksanakan setiap janjinya tepat pada waktunya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar atau sering mendengar satu lirik lagu yang diberi judul adalah "Mengikut Yesus adalah keputusanku". Suatu himne yang sangat menggetarkan jiwa, karena lirik lagu ini muncul dari seorang kepala keluarga, di mana seisi rumah tangganya termasuk sang kepala keluarga menjadi korban pembantaian di tengah-tengah kerumunan warga karena iman kepada Kristus. Keluarga ini terdiri dari suami istri dan 2 anak mereka dari suku Assam, salah satu suku di India yang juga mereka disebut suku pemburu kepala, di mana akhirnya salah satu keluarga dari suku ini memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga ini pertama yang merespon terhadap Injil. Ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar akan kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua warga untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus itu untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Belakangan kepala keluarga ini diketahui namanya adalah Nok Seng, seorang dari suku Garo. Nok Seng beserta istri dan kedua anaknya diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku itu mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nok Seng dan keluarganya meninggalkan iman mereka. Alih-alih menyerah dan berpaling dari Kristus, tiba-tiba menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakan ketika ia pertama kali mengenal Yesus. Judulnya, dalam kalimatnya dikatakan, I have decided to follow Jesus, not turning back. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka, lalu dengan amarah memerintahkan anak buahnya menghujamkan tombak kepada kedua anak Nok Seng yang tidak berdaya dan mati. Tidak sampai di situ, kepala suku kembali meneriakkan kalimat, jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya anakmu yang mati, istrimu juga akan mati. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, tetapi justru Nok Seng mengucapkan kalimat, "Don't go with me, still I will follow, not turning back." Sekejap saja setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, "Aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jika kamu berbalik dari imanmu, maka kamu akan hidup." Tetapi dengan mantap Nok Seng berucap, "The cross before me, the world behind me, not turning back, not turning back." Ternyata ini menjadi ucapan yang terakhir yang keluar dari dirinya. Karena kepala suku ini kemudian membunuhnya. Kematian Nok Seng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Kristus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi terganggu, penasaran, menjadi tergoncang hatinya. Mengapa ada seorang yang begitu kokohnya
percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus. Tidak mungkin ada orang yang mau mati jika bukan karena kekuatan supranatural. Rasa penasaran ini membawa kepala suku pada akhirnya bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika ia membaca Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai itu. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatannya ini mendorong semua warganya mengikut kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu, kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu. Hari ini, Magalaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang Kristen. Kata-kata dari Nokseng di atas digubah menjadi satu lagu himne yang indah oleh seorang misionaris India, Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds dan dipakai oleh Billy Graham sebagai lagu yang terus dinyanyikan di banyak KKR-nya di seluruh dunia. Dan hingga hari ini gereja mengenal lagu itu, I have decided to follow Jesus. Keputusanku mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusanku. Sebagai lagu yang begitu indah. Kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap kita bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak tantangan bahkan melibatkan nyawa sekalipun. Tetapi keteguhan iman dan pengharapan selalu menolong setiap orang percaya untuk tetap percaya. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berbeda-beda. Tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat dan berpegang pada iman kepada Yesus. Kiranya kita dimampukan untuk tetap memegang teguh iman kita kepada Tuhan hingga Ia mendapati kita setia sampai pada akhir hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, ingat, malam akan berlalu dan fajar pagi akan segera menyingsing. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, supaya kita tetap menyembah Tuhan di setiap musim hidup ini, apapun musim hidup kita, kita tetap diteguhkan iman kita. Apapun kesulitan yang kita hadapi, apapun masa gelap yang sedang terjadi, apapun padang gurun yang sedang kita alami, kita tetap percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah pribadi yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Ia telah membuktikan cinta kasih-Nya bagi kita. Ia mengorbankan hidupnya. Dan hari ini kita merayakan kebangkitannya, bukti bahwa maut telah dikalahkannya. Dan Dia berikan dan Dia hidup untuk memberikan hidup bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan untuk mengingat pengorbanan Kristus itu setiap hari di dalam hidup kita. Agar iman kita tetap teguh di dalam segala situasi. Kita percaya bahwa malam akan segera berakhir dan fajar pagi akan segera menyingsing. Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kita. Oleh firman-Nya meneguhkan kita. Mari kita angkat roti ini untuk mengingat akan pengorbanannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan ini. Demikian ia juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya, karena kesetiaannya, karena cinta kasihnya, Ia mau mati disalib sebagai kita, memberikan nyawanya, darahnya untuk menebus setiap dosa dan kejahatan kita, dan kita dilayakkan untuk menyapa Dia, Ia Aba ya Bapa. Ia mengangkat kita dari lumpur dosa, dari kebinasaan, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Biarlah iman kita tetap teguh di tengah segala keadaan. Kita tetap mengikut Dia dengan setia, tanpa bimbang dan ragu. Kita tetap percaya dan berserah kepadanya. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang Tuhan relakan bagi kami, mati sebagai kami, untuk kami dapat hidup menjadi hidup di dalam kekekalan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini, dan kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Berkat daripada Allah Bapa, di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.